Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Warno Sorenda. Jadi kali ini saya mendapatkan kulkas inverter lagi yang kerusakannya, yaitu tadi sudah kita tes dua-duanya. Kompresornya rusak, modulnya juga rusak ya. Biasanya modul rusak itu disebabkan karena kompresor rusak. Biasanya dinyalakan terus, jadi inverternya ikut rusak ya. Sebetulnya misalnya rusak langsung dimatikan, sebetulnya aman. Jadi mungkin ini awalnya rusak dinyalakan terus ya Bu ya? Iya. Ya itu. Jadi rusak dinyalakan terus, jadi inverternya ikut rusak teman-teman ya. Jadi inverternya jadinya panas, jadi ini terjadi gembung. Kapasitornya di sini gembung, mungkin IC inverternya juga rusak. Jadi yang masih bisa hanya modulnya saja. Nanti saya akan membagikan rekan-rekan semuanya untuk mengganti yang lebih murah ya harganya. Jadi apabila ini mengganti kompresor asli bawaannya atau modul aslinya, itu habisnya 2 juta lebih belum ongkos servisnya ya, seperti itu. Belum ongkos yang memasang. Jadi ini, dan kebetulan ini dari sang tuan rumah sudah dibelikan kompresor teman-teman. Jadi kita tuh datang, ini tadi saya sudah nasihati beli ganti kompresor, ternyata sudah ada kompresornya. Ini kebetulan banget, ini rezeki saya mungkin ya. Dan alhamdulillah sudah dibelikan kompresor, yaitu mereknya Fuji Kombe, ukurannya yaitu 1/5. Jadi nanti langsung kita ganti seperti apa cara penggantian dan apa yang harus kita rubah. Tentunya tidak ada yang kita rubah. Nanti simak terus video ini, bagaimana supaya kita memasang kompresor tidak merubah jalur, tapi kita hanya menyambungkan jalur kompresor. Jadi dari arah mana saja. Ini tadi juga ada pertanyaan dari seorang teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan teman tadi pagi. Oke, let's go, langsung masuk ke tutorial. Tapi yang belum subscribe di channel ini, tekan tombol subscribe-nya dulu, like, comment, share. Sebelumnya kita akan review kerusakan pada inverter tersebut. Jadi inverter sampai gembung seperti ini. Dan tadi sudah kita cek untuk menyalakan. Tadi ya saya membawa 1 buah kompresor yang masih normal dan membawa modul inverter lengkap. Jadi sudah kita tes semuanya satu persatu, kompresornya rusak. Lalu kita cek menggunakan kompresor normal, kita cek modulnya rusak. Jadi langkah selanjutnya kita akan ganti Fuji Kombe, yaitu ukurannya 1/5. Ini sudah mampu untuk mengganti kulkas 2 pintu. Dan di sini untuk Fuji Kombe di sini lengkap, yaitu sama overload relay, penutup overload, dan kakinya ya. Di sini sudah lengkap semuanya, jadi tinggal pasang. Jadi tidak ada kurangnya apabila kita beli di toko elektronik. Jadi itu beli di toko elektronik itu lebih murah, juga lengkap ya. Oke, langsung kita pasang. Jadi ini bekasnya sudah dipotong-potong sama teknisi ya. Jadi kita tinggal melanjutkan saja. Jadi tinggal kita pasang-pasang saja. Karena sudah dipotong, kita tidak usah membongkarnya. Jadi langsung kita masukkan kompresornya. Oh iya, kita pasang dulu sepatunya. Kita pasangkan satu persatu sepatunya di sini. Mudah-mudahan dudukannya sama. Setelah kita pasang kakinya, kita pasang bautnya. Lalu kita besarkan dulu lubang pipanya. Karena di sini di pipanya yang kita pasang itu sama. Di sini saya menggunakan pipa tembaga sambungannya supaya lebih mudah untuk dilasnya. Dan selanjutnya setelah masang pipa-pipanya, lalu kita pasangkan pipa pendorongnya.
kita pasang semuanya, lalu kita sambungkan kabel warna biru dan hitam. Jadi warna kabel biru dan hitam ini nanti kita gunakan untuk jalur off-road ya. Perhatikan warna kabelnya hitam baru yang kita potong. Dan selanjutnya kita siapkan sekun, dan sekunnya seperti ini yang kita pasang. Lalu kita tambahkan selongsong bungkus, selongsong bakar. Lalu kita pasang selongsongnya dulu, lalu kita jepit sekunnya seperti ini. Kita tang-tang saja, lalu kita pasang selongsongnya setelah kita jepit kabelnya. Setelah selongsong masuk, kita bakar sedikit supaya selongsongnya rapat. Ini agak susah ya pasangannya selongsongnya. Pasangannya gini, saya nggak ada selongsong gede, selongsongnya gede. Langsung kita bakar. Kita kasih panas sedikit, dia sudah mengecil sendiri. Lalu kita pasang selongsong lagi untuk masang sekun berikutnya. Dan setelah kita pasang sekunnya, lalu kita pasang ke soketnya ya, ke PTC maksud saya, ke PTC sama ke overloadnya. Kita panaskan, lalu kita masukkan ke pin overload, dan kabel biru kita pasangkan pin PTC. Setelah kita pasang semuanya, sudah dipastikan aman, lalu kita pasang penutupnya. Berikutnya kita naik ke atas, lalu kita perhatikan kabel yang saya sentuh. Jadi di sini saya menyentuh yaitu kabel coklat dan kabel warna merah. Dan ini nanti kita akan sambungkan ke kabel warna biru dan hitam yang jalur kompresor dari bawah tadi ya. Setelah kita potong, nanti kita sambungkan seperti ini, ya seperti ini contohnya. Lalu kita kupas dulu. Setelah kita kupas, kita masukkan selongsongnya seperti ini panjangnya. Lalu kita masukkan, kita ikat kabelnya, lalu kita panaskan sedikit. Selesai ya. Dan berikutnya kabel hitam dan coklat kita sambung, dan kabel biru kita sambungkan ke warna merah. Kabel hitam kita sambungkan ke warna coklat. Misalnya bolak-balik juga tidak apa-apa ya, yang penting cara menyambungnya benar. Setelah kita panaskan, selanjutnya seperti ini ya jadinya ya. Jadi hitam ketemu kabel coklat, merah ketemu kabel biru. Seperti ini rapi kan? Jangan sampai salah pemasangannya. Jadi di sini saya tidak menambahkan apa-apa. Jadi untuk kabel biru jalurnya dari sini ya sebetulnya ya. Cuman dia sudah masuk ke dalam bodi dari sini, dan nanti indikator tetap tidak berkedip ya. Dan selanjutnya kita potong pipa hisapnya di sini, karena di sini mau kita lakukan flashing. Takutnya karena ini bekasnya bocor di bagian kondensor. Biasanya kalau bocor di kondensor itu biasanya air masuk ke dalam evaporator, jadi kita potong seperti ini. Lalu kita nyalakan mesinnya, kita tes apakah mesinnya menyala. Pemirsa, untuk pemasangan jalur sudah selesai ya. Sekarang kita proses
flashing, takutnya ada air yang kesedot di dalam evaporator. Dorongannya bagus ya. Jadi untuk jalur overload nanti kita sambung langsung, atau kita biarkan saja seperti itu, nggak apa-apa. Masalahnya overloadnya juga tidak dipakai, biarkan saja sebagai fuse overloadnya. Dan untuk penyambungan kabel di sini kita hanya menyambungkan yaitu jalur kabel warna coklat, kita hubungkan jalur warna putih, dan warna hitam kita sambungkan ke warna biru. Setelah ini selesai, tinggal kita isi freonnya. Misalnya untuk pengisian di sini cuman 3 PSI. Kita pegang kondisornya di sini. Untuk filternya sudah mulai hangat, kondisor panas. Untuk indikator berkedip karena kipas kita lepas. Sekarang kita cek evaporatornya. Wow, jadi di evaporatornya sudah sangat-sangat sempurna ya. Dan ini sudah ada airnya, tinggal. Oke, karena di sini untuk pembukaannya sudah bagus. Sekarang kita rapikan semuanya, kita pasang kembali kipasnya. Jadi untuk pengetesan lebih baik kita lepas kipasnya supaya kita tahu kerja kapilernya mampet atau tidak, dan untuk semburannya bagus atau tidak. Jadi kita di sini tidak ada yang kita rubah ya. Perhatikan, kita review dulu bagian dalamnya. Jadi saya tidak ada sedikit pun merubah kulkas, hanya saya menyambungkan kompresor 2 kabel saja tadi. Kompresornya memang untuk kompresor biasa menggunakan 2 kabel, untuk inverternya 3 kabel. Jadi kita menyambungkan 2 kabel menuju ke kompresor. Karena di sini sudah bagus, saya pun juga tidak ada melakukan penggantian apa-apa. Sekarang kita tutup kembali. Dan bagaimana cara kerjanya apabila kita tidak merubah apa-apa? Tentunya normal ya, normal seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya tidak rusak ya tidak ada masalah seperti itu. Karena permasalahannya hanya di inverternya saja sama di kompresornya. Untuk jalur pendinginnya tidak ada masalah. Misalnya ada masalah, saya pun masih meninggalkan garansi. Apabila ada masalah, pasti saya datangi kembali. Jadi kita perbaikan itu kita usahakan hingga selesai. Jadi bukan cuma sekali nggak selesai ditinggal, enggak. Jadi apabila kok memang benar-benar belum selesai, yaitu kita ulang kembali. Dan nanti kita perhatikan bagian indikatornya setelah kita pasang kipasnya apakah masih berkedip. Misalnya masih berkedip pun juga tidak masalah, karena itu hanya jalur kompresor ya. Untuk kerjanya IC tetap sempurna, tetap normal seperti biasanya. Oke ya, indikatornya sudah tidak berkedip lagi karena untuk pemasangan kipas sudah betul. Apabila indikator di sini tidak ada yang berkedip, artinya seluruh jalur semuanya normal ya. Dan kita tinggal menunggu info dari sang pemiliknya apakah masih ada masalah setelah kita baiki. Oke pemirsa, karena ini sudah selesai semuanya, ini saatnya tinggal kita rapikan dan kita potong pentilnya. Jadi saat ada kipas ya, di sini 10 PSI, tadi belum ada kipas yaitu 3 PSI ya, ini 8 PSI. Filter hangat, jadi untuk filternya di sini tidak boleh terlalu panas, hangat-hangat sedikit. Sudah kita potong pipanya, jadi ori ya, seperti masih bawaan pabrik.
Ini untuk jalur overloadnya kita sambung seperti ini. Dan sekarang kita tutup cover. Jadi di sini yang diperlukan yaitu modul untuk pengaturan timer. Jadi untuk inverternya di sini sudah rusak, jadi sudah tidak dipasang kembali. Jadi tinggal dipasang modul timernya. Oke, pemirsa, perbaikannya sudah selesai, sudah kita rapikan semuanya. Sekarang sudah kita nyalakan dan kita raba bagian lubang-lubangnya yang sudah terasa dingin. Dan yang kedua, kita harus cek bagian lubang bawah, takutnya nanti setelah kita baiki ada nyumpet di bagian lubang bawah. Jadi untuk cek bagian lubang bawah, kita tahan tombol ada di pintu, baru kita raba bagian lubangnya. Oke, anginnya sudah niup ke bawah, artinya semuanya sudah baik. Jadi saatnya kita pamit undur diri. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, dan share di teman-teman Anda atau share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya dan bermanfaat buat teman-teman kita yang memerlukan atau yang mau memperbaiki kulkasnya sendiri atau lagi perbaikan menangani kulkas jenis inverter. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menyaksikan video-video saya berikutnya. Tentunya di video ini tongkrongi terus di channel Warung Samarinda. Jadi di channel ini akan selalu membagikan pengalaman setiap saya bekerja. Terima kasih.